Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Paulinus Alfons Dik dengan NPM 1914151083 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2019. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang saya buat, yakni dengan judul Karakteristik Minyak dan Isolasi Trimistin Biji Pala Papua, yang ditulis oleh Emma Muin dengan sebuah nama jurnal, yaitu Jurnal Litra, diterbitkan pada tahun 2013. Berikut ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Terus yang keempat, kesimpulan. Termasuk yang pertama, bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Minyak pala merupakan salah satu minyak astrid yang banyak diekspor Indonesia. Minyak pala di Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebesar 400 ton dengan nilai $40 juta. Minyak pala banyak digunakan dalam formula obat-obat, parfum, minuman, deterjen, aromaterapi, dan lain. Selain mengekspor minyak pala, Indonesia juga mengekspor biji pala terutama dari daerah Sulawesi Utara, dan Maluku. Biji pala yang diekspor ke Amerika Serikat, Eropa. Selain itu digunakan sebagai rempah dan disuling menjadi minyak astrin. Di Kabupaten Fak-Fak, Papua telah berkembang pala dari jenis dan karakteristik berbeda dari pala Belanda. Jenis pala tersebut mempunyai ukuran buah yang lebih besar, lebih panjang daripada buah pala Belanda. Jenis pala tersebut mempunyai ukuran yang lebih besar, panjang daripada buah pala. Folionya juga lebih tebal dengan warna yang lebih merah. Menurut Gunter tahun 1987 dan Paus tahun 2002, jenis pala tersebut termasuk dalam Algetia yang disebut dengan pala Fak-Fak atau pala Papua. Berikutnya ada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, mempelajari karakteristik minyak pala Papua serta komponen lainnya atau lemak pala guna mengkaji potensi nilai tambah yang terkandung dalamnya, peluang pengembangan. Yang kedua, penggalian potensi dari suatu bahan yang menjadi produk baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat diperlukan untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi pada pala Papua. Bab kedua, metodologi. Penelitian ini dilakukan pada periode Januari sampai Mei 2010 di Laboratorium Pengujian Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor. Bahan yaitu berupa biji pala yang diperoleh secara langsung dari perkebunan alam hutan Pala Distrik Air Besar Kabupaten Fak-Fak, Papua. Biji pala yang digunakan adalah biji pala tua yang fulingnya sudah berwarna merah, berasal dari 7 pohon sebagai unggulan. Yang kedua, tahap penelitian ini meliputi penyulingan biji, karakteristik biji pala, ekstraksi trimistin dari minyak biji pala, penyulingan astrin biji pala menggunakan metode kukus yang bisa dilakukan di Balai Rempah dan Obat Bogor. Karakteristik minyak astrin pala hasil penyulingan menggunakan metode standar nasional nomor 062388 tahun 2006. Isolasi trimistin lemak biji pala dilakukan dengan ekstraksi menurut Wilcon. Berikutnya ada bab 3. Bab 3 itu hasil dan pembahasan. Hasil
Minyak astrin, hasil penyulingan menunjukkan bahwa minyak rata-rata dari biji pala Papua 3,11% pada tabel 1, jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak dari biji pala Banda yang berkisaran antara 8-12%. Sementara itu, hasil penelitian dilakukan oleh Kartini 2005 diduga menggunakan pala Papua menghasilkan rendah minyak sebesar 2,25 sampai 3,35%. Minyak ekstraktif biji pala merupakan komponen yang paling berharga dalam biji pala. Rendahnya random minyak pala Papua menyebabkan biji pala ini kurang prospektif dalam perdagangan minyak pala. Berikutnya adalah rendahnya kandungan minyak astrin dalam biji pala Papua menyebabkan biji pala Papua kurang kuat. Aroma dan rasa dari biji pala merupakan komponen utama dalam penggunaan biji pala. Nah, di sini kita bisa dapat lihat ada tabel karakteristik dari biji pala Papua dengan nama komponen dan kadar minyak. Oleh karena itu, rendahnya kandungan minyak biji pala juga menurun dari biji pala tersebut. Sebagai tambahan informasi, kandungan minyak dalam biji pala Banda mencapai 15%. Perbedaan kandungan minyak pala dan pala Banda disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Komposisi minyak astrin dalam ISO nomor 3215 tahun 2002 dicantumkan bahwa komponen kimia yang ada di identifikasi minyak tersebut terdiri dari alpha-pinen dan beta-pinen, glycerin, sabinen, ismon, pain, dan treponil sulfur. Dalam standar nasional Indonesia nomor 06 datar 2388 tahun 2006, mutu minyak pala Indonesia antara lain ditentukan kandungan mistrin yang sebesar 5%. Perbedaan komposisi kimia antara minyak pala Papua dan Banda kita bisa dapat melihat pada tabel ini untuk perbedaan minyak pala. Aroma suatu minyak astrin dibentuk oleh seluruh komponen penyusun dari minyak astrin tersebut, baik komponen utama maupun komponen minor. Dalam minyak pala Banda maupun pala Papua, komponen penyusun hampir sama, akan tetapi presentasi dan komposisinya berbeda. Menurut Robinson 2000, minyak astrin disusun oleh senyawa kimia yang merupakan hasil reaksi biosintesis dalam tumbuhan. Reaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa komposisi kimia kedua jenis minyak pala tersebut sangat berbeda. Komposisi yang kembali terjadi yaitu kadar treponil dan sulfur yang minyak pala Papua jauh lebih tinggi dibandingkan menentunya dengan pala Banda. Demikian juga mistrin yang juga menjadi komponen penentu minyak pala. Kandungan dalam minyak pala Papua ternyata sangat rendah. Perbedaan komponen aroma astrin ini menyebabkan perbedaan dalam penggunaan dan formulasi parfum. Karakteristik dan astrin perbedaannya itu karakteristik minyak astrin pada perbedaan komposisi satu minyak akan menyebabkan perbedaan karakteristik fisik minyak tersebut. Menurut Lee 2002, hal ini disebabkan oleh fraksi ringan yang rendahnya minyak pala Papua menyebabkan berat jenis minyak yang lebih tinggi dibandingkan pala Banda. Indeks bisa putaran optik yang berbeda disebabkan oleh perbedaan struktur molekul dan komponen minyak penyusun. Berat jenis kimia jenis minyak yang merupakan berat molekul dari komponen penyusun minyak tersebut dalam volume yang ditetapkan. Jumlah treponil dan sulfur yang minyak Papua lebih besar. Nilai indeks minyak pala Papua lebih besar dibandingkan Banda. Hal tersebut disebabkan kandungan sulfur dan tinggi dalam minyak Banda. Notasi optik merupakan respon struktural distan
cahaya yang gelombang tunggal. Minyak pala Papua kandungan senyawa oksigen, hidrogen, dan sulfur memberikan respon putaran positif yang lebih terkecil dibandingkan minyak Belanda. Kelarutan dalam metanol merupakan salah satu sifat fisik berhubungan dengan proses yang kemurnian minyak astrin. Minyak astrin banyak mengandung komponen-komponen polar yang akan mudah larut dalam larut polar. Sisa penggunaan minyak pala merupakan substansi bahan-bahan yang tidak seharusnya dalam suatu bahan astrin. Bahan tersebut merupakan komponen yang sangat bisa, biasanya merupakan lemak atau flaxseed oil atau bahan lainnya. Rendaman rata-rata antistrin yang dihasilkan pada biji pala Papua adalah 79,55% dengan tingkat kemurnian 99,20%. Hasil tercukup optimal meningkat dalam biji bahan baku pala tua. Terdapat komponen lain seperti minyak astrin, air karbonat, serat, dan jumlah bisa mencapai 20%. Penelitian isolasi trismin dari biji pala menggunakan metode Lewis dan alkohol dilakukan oleh Redfield 2009 menghasilkan random trismin sebesar 59%, sementara Hoge dalam Anonymous 2012 mengungkapkan bahwa lemak biji pala mengandung kira-kira 75% trismin. Trismin merupakan padatan warna putih yang bersebutnya larut dalam air, tetap larut dalam minyak, mencapai suhu 45%. Sangat cocok dengan tubuh manusia, merupakan lemak jenuh bersifat stabil dan tidak rusak oleh reaksi Demand 1997. Keunggulan trismin biji pala dibandingkan trismin dari biji minyak adalah: 1. Lemak paling tidak diperlukan oleh fraksisasi, suatu proses pemisahan komponen yang relatif mahal. 2. Rendahnya kemurnian yang lebih tinggi trismin dalam minyak dan pala tersebut masih terhasil dengan lemak dan sebagainya. Isolasi lemak biji pala atau lemak pala hasil isolasi masih merupakan campuran dari jenis lemak, yaitu asam flamida dan larutan trismin sebagai komponen utama. Minyak pala Papua unggul dalam hal kandungan terpenol dan sulfur dibandingkan minyak pala Banda. Biji pala Papua mengandung trismin rata-rata 79,55% dengan kemurnian 99,20%. Nilai ini tergolong lebih tinggi dibandingkan trismin yang bersumber lain. Bab 4 atau penutup. Kesimpulan dari penelitian ini: yang pertama, kandungan minyak tristin biji pala Papua rata-rata 3,11% lebih rendah dibandingkan kandungan minyak astrin dari Banda. Yang kedua, jenis minyak pala yang mempunyai komposisi kimia baik sulfur, mistrin, dan yang berbeda. Yang ketiga, minyak pala Papua unggul dalam hal kandungan terpenol dan sulfur dibandingkan minyak pala Banda. Biji pala Papua mengandung trismin dan rata-rata 79,55% dengan kemurnian 99,20%. Sekian saja hasil video yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat, menambah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.